Hai adik-adik, bertemu lagi dengan aku, Kismo. Hari ini kita akan melakukan petualangan luar biasa. Kalau adik-adik sudah tidak sabar, ayo kita panggil Kak Rena dan Kak Kezia. Seluruh tim pelayanan anak Superbook mau berterima kasih karena sampai saat ini pelayanan anak Superbook bisa benar-benar menyentuh hati anak-anak. Dan semua itu bisa terjadi karena dukungan dari papa, mama, om, dan tante. Tapi masih banyak anak yang belum mendapatkan pelayanan anak yang layak. Dan semua itu hanya bisa kita lakukan dengan dukungan dari papa, mama, om, dan tante. Jadi, jika papa, mama mau mendukung pelayanan anak Superbook, caranya sangat mudah. Papa, mama bisa klik tombol subscribe. Juga bisa share semua konten di Superbook Indonesia. Dan juga papa, mama bisa memberikan dukungan melalui QR Code yang ada di sebelah kanan layar papa dan mama. Apapun dan berapapun dukungan papa mama pasti akan sampai ke hati semua anak-anak Superbook di seluruh Indonesia. Terima kasih papa mama, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik Superbook, bertemu lagi dengan Kak Rena dan Kak Kezia di Superbook Kids Club. Yeay! Seru banget. Adik-adik, siapa yang minggu lalu belajar untuk memaafkan dan menjadi sahabat yang baik bagi teman kalian? Mana suaranya? Agak bengek. Wah Kak, banyak banget ternyata Kak. Banyak banget, keren banget adik-adik. Banyak belajar ya. Iya. Nah, siapa yang tahu bulan ini itu bulan apa? Ayo. 5, 6, 7, 8. Betul banget. Berarti bulan? Iya, bulan 8 itu artinya bulan Agustus. Nah, siapa yang tahu bulan Agustus itu kita akan memperingati apa? Hari apa Kak? ulang tahun. Biasanya kita upacara itu loh Kak. Ya ada sih ulang tahun juga ada Kak di bulan Agustus benar. Tapi juga ada ulang tahunnya Indonesia loh. Iya, benar banget hari kemerdekaan. Keren banget. Ada tuh tadi adik-adik yang jawabnya bener tuh. Iya, Kemerdekaan, pinter kemerdekaan, banget emang. gitu Kak. Mantap. Nah kalau gitu Kak Rena dan Kak Kesya mau ajak adik-adik selama bulan Agustus ini kita akan tonton kisah-kisah kemerdekaan dan juga kita akan belajar dari pahlawan-pahlawan yang ada di Alkitab. Wah, pasti seru banget. Iya dong pasti. Dan spesial hari ini kita bakalan lihat pahlawan yang keren banget. Ayo coba siapa yang bisa tebak? Ayo. Kasih clue dulu. Oke. Kita semua tebak nih. Iya, gimana cara tebaknya? Iya. Yaudah, Kak Rena dan Kak Kesya akan kasih clue ya. Iya. Clue yang pertama. Apa tuh? Tadinya seseorang pahlawan ini itu adalah seorang yang penakut. Takut banget ya? Takut banget gitu Iya. orangnya. Nggak berani gitu Nggak ya? berani. Nah, clue yang kedua, dia itu berperang dengan cara yang unik banget. Ceritanya melihat. Iya. Kelihatannya itu ada yang tahu deh, Iya, tapi iya, ada iya. juga yang belum tahu. Tapi itu harusnya gampang banget ya. Iya. Pasti kalau adik-adik yang sering nonton Superbook Tahu pasti ya, Kak, ngerti ya. banget siapa. Nah, yaudah, biar nggak pada penasaran, yuk kita langsung nonton aja animasinya. Aku membawa kalian bertemu seseorang yang tidak mungkin dipilih untuk sebuah tugas yang besar. Tuhan besertamu, pahlawan yang gagah perkasa. Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di mana segala perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami pada orang Midian. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel. Aku telah mengutus engkau. Oh Tuhan, bagaimana bisa aku menyelamatkan Israel? Sukuku paling lemah di Manase, dan aku yang termuda di keluargaku. Aku akan bersamamu, dan kau akan menghancurkan orang Midian seperti melawan satu orang.
jika kau sungguh akan menolong kami, berikanlah aku tanda bukti bahwa Tuhanlah yang mengatakannya. Jangan pergi sampai aku kembali membawa persembahan untukmu. Aku akan ada di sini sampai kau kembali. Terpujilah Tuhan, karena aku telah melihat malaikat Tuhan dengan mataku. Damai besertamu. Jangan takut. Kau tidak akan mati. Kapten, ada tamu istimewa untukmu. Hai Gideon. Oh, teman-teman. Wow, sepertinya semua orang Israel mengikutimu, Gideon. Tidak semuanya, tapi kita punya banyak. Oh, mungkin. Tapi jumlahnya tidak sebanyak musuh kalian. Oh ya ampun. Apakah itu pasukan Midian? Pasukan Midian mengepung negeri kami seperti belalang. Kita perlu pasukan 2 kali lebih banyak untuk mengalahkannya. Tapi pagi ini Tuhan memberitahuku bahwa pasukanku terlalu banyak. Apa? Itu nggak mungkin. Pasukan Israel, Tuhan berkata, kau memiliki terlalu banyak pasukan. Gideon, apa kau gila? Kita perlu pasukan sebanyak mungkin. Semakin banyak, semakin kuat untuk berperang. Midian punya ribuan pasukan. Lebih banyak, bukan lebih sedikit. Dengar aku, Tuhan berkata kita akan berperang melawan pasukan sekutu Midian, Amalek dan lainnya yang bersekutu dengan mereka. Orang Israel akan menjadi sombong bahwa mereka menyelamatkan diri mereka dengan kekuatan mereka sendiri. Oleh sebab itu, beritahu mereka, siapapun yang merasa takut boleh meninggalkan pegunungan ini dan pulang. Apa itu maksudnya? Itu tidak masuk akal. Pasti tidak mau. 22.000 pasukan pulang hari ini. Itu artinya Gideon hanya memiliki sisa 10.000. masih terlalu banyak. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu. Siapa yang pergi bersama engkau dan yang tidak. Pisahkan pasukan menjadi 2 kelompok. Yang satu, mereka yang mengambil air dengan tangan, lalu menjulurkan lidah ke air seperti anjing. Dan di kelompok lain, kumpulkan mereka yang berlutut dan meminum air langsung dari sungai. 300 yang minum dengan tangan mereka. Tuhan berkata, dengan 300 pasukan, aku akan menyelamatkanmu dan memberi kemenangan atas Midian. Suruh yang lain pulang. Apa? Cuma 300? Gideon, lawanmu jauh lebih banyak. Aku harus percaya kalau Tuhan akan menunjukkan jalannya. Walaupun buatku itu sulit. Sudah menjadi kebiasaanku untuk ragu dan berpikir tidak mungkin daripada untuk percaya. Saat Tuhan memanggilku untuk mengusir pasukan Midian dari negeri kami, aku membutuhkan banyak tanda. Dan beginilah aku mendapatkannya. Aku berkata pada Tuhan, kalau kau ingin aku selamatkan Israel melalui seperti yang kau katakan, aku menaruh bulu domba di tempat pengirikan. Jika ada embun di bulunya saja dan di sekitarnya tetap kering, maka aku tahu bahwa kau akan selamatkan Israel melalui aku. Dan itu terjadi. Waktu aku datang di pagi hari, tanah sekitarnya kering, tapi bulunya basah karena embun.
Tapi aku masih ada pertanyaan. Janganlah kiranya murkamu bangkit terhadapku apabila aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya yang kering hanya guntingan bulu itu dan di atas seluruh tanah itu ada embun. Oh, dan Tuhan melakukannya malam itu. Bulunya kering, tapi ada embun di tanah sekitarnya. Jadi aku menyimpan ini sebagai pengingat akan janji Tuhan, bahwa Ia akan menunjukkan aku jalannya. Bangunlah, turunlah, menyerbu perkemahan itu. Sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Tapi jika kau masih takut, kau dan pelayanmu Pura harus menyelinap ke perkemahan. Lalu dengarkan pembicaraan pasukan Midian, maka kau akan memiliki keberanian untuk turun menyerbu. Aku telah bermimpi, dan di mimpiku ada roti jelai berguling ke perkemahan Midian dan menghantam tendaku, menjungkir balikannya dan melindasnya. Satu-satunya arti dari mimpimu adalah Tuhan telah memberikan Gideon bin Joash orang Israel kemenangan atas Midian dan semua sekutunya. Tidak mungkin. Apa yang akan kita lakukan? Kita harus lapor komandan. Jika arti mimpimu seperti itu, kita hancur. Apa kau yakin dengan arti mimpi itu? Bangun! Bangun! Tuhan telah memberikan perkemahan pasukan Midian ke tangan kita. Berikan tanduk rusa ke semua orang. Berikan mereka semua kendi untuk menaruh obor. Ketika sampai di perkemahan musuh, kita menyebar dan mengepungnya. Lalu tunggu aku meniup tanduk rusa sebagai tanda. Ketika kalian mendengarnya, tiup tanduk rusa kalian dan berseru, untuk Tuhan dan untuk Gideon. Apa yang terjadi? Ini tidak mungkin terjadi. Mereka terlalu banyak. Tidak bisa keluar. Mereka mengelilingi kita. Mereka mengejar kita. Lari! Terjadi. Lihat itu Gideon. Aku nggak mengerti bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi. Percayalah kepada Tuhan, Joy. Dia akan menunjukkan caranya. Setelah peperangan, bangsa Israel berkata, Gideon, kami ingin kau menjadi raja kami. Lalu putramu, lalu cucu-cucumu akan memerintah. Tidak. Aku tidak ingin menjadi raja kalian. Hanya Tuhanlah pemimpin kalian. Halo adik-adik, selamat datang di Bakat Hari Ini. Yeay.
akan nonton lagi bakat-bakat dari adik-adik Superbook yang sangat keren ya Kak Kesha ya. Karena kita udah nonton kan kemarin Minggu lalu udah nonton. Dan 2 minggu lalu juga kita udah lihat. Dan sekarang ada yang baru lagi. Aduh. Kalau gitu kita nonton aja langsung kali ya Kak ya. Iya, ayo langsung kita play. Nonton yang pertama Kak. Shalom semuanya, perkenalkan nama aku Shanat. Aku hari ini mau main lagu yang berjudul Puisi Makarya. Kalau teman-teman tahu nyanyi bareng ya. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan pemilikku. Ubahkanku jadi baru, tolongku hidup bagimu. Ubahkanku jadi baru, tolongku hidup Keren banget ya Kak, dia bisa main pakai Kakak satu bisa tangan. Enggak dong. Pakai satu tangan. Terus Iya. dia merem gitu kan. Iya, menikmati gitu. Menikmati gitu. Ih, Keren banget. Wah, aku seneng deh ngeliat Iya. bakat yang sangat tidak biasa Tidak gitu. biasa, Main bener. apa gitu. Jarang-jarang ya, kan? jarang-jarang Iya, ada biasa gitu. kan kalau dipetik kan gitar gitu atau bass. Ini Iya. kan Ini beda ya. harpa gitu. Harpa ya. Memberikan harapan. Betul. Apa adik-adik? Selanjutnya ya. Kita nonton. Next. Wah, lucu banget. Shalom teman-teman. Aku Samantha. Aku Kailia. Yesus kau mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkanku jadi baru, tolongku hidup bagimu. Ubahkanku jadi baru, tolongku hidup bagimu. Lucu banget ya Kak. Gemes ya Kak. Iya, ngomongnya tuh lucu gemes gitu Iya. loh. Tapi walaupun usia segitu kan, dia tuh udah bisa nyanyi dengan nadanya tuh jelas. ya. Pede ya Kak. Pede. Terus nadanya tuh nggak fals. Keren deh pokoknya. Keren banget. Keren banget. Kalian harus mengembangkan Yes, lagi ya, semangat karena terus, pasti jadi semangat. penyanyi yang terkenal. Amin. Amin. Indonesia Idol. Indonesia Idol. Kita next kalau gitu ya. Selanjutnya apa ini? Lagu balet itu lagunya harus pelan ya? Atau enggak? Enggak sih. Kalau puisi makarnya bisa nggak Kak dibaletin Kak? Bisa mungkin ya. Bisa. Harusnya bisa sih. Kalau memang bisa. Iya, kalau gitu kita request ya untuk koreografi balet Karena tapi pakai lagunya puisi karena makarya. lagu ini udah dia geraknya udah bagus ya. Pasti
Keren banget. Pasti bisa lah dia. Soalnya narinya udah bagus. Terus Dari dia sangat ekspresinya juga ya. Ekspresinya dan dia sangat pede banget narinya. Dia gitu. dia nggak ragu gitu. Iya, untuk betul. gitu. Keren banget. Narinya luas gitu kan. Gitu. Oke, yaudah. Ih, keren. Keren banget. Semangat terus ya. Jangan lupa request kita. Oke, next kita lihat apakah ini bakatnya. Yesus kau mati di salib, bangkit selamatkan dunia, ampuni segala dosaku, kau juru selamat dan Tuhanku. Ubahkan ku jadi baru, tolong ku hidup bagimu. 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 Manisnya. Dia tuh aduh lucu banget gerakannya Kak. keren loh, Iya, nggak keren. kaku Iya. kan. Banyak lagi gerakannya Iya, tuh. gerakannya, Iya Kak, keren Wis. banget ya. Keren banget. Adik kamu keren banget. Keren Semangat banget terus ya. adik, dance-nya. Nanti kirim lagi loh videonya Iya, ya. pakai Dance yang lagu yang baru. Nah, lagu baru. Next. Ditunggu ya. Next. Lucu banget. Adik-adik super betul lucu-lucu banget. Iya. Keren-keren banget. Tadi kira-kira adik tadi umurnya berapa ya Kak ya? Kayaknya baru 3 tahun. 3 tahun kali ya, Iya. tapi udah pede banget nyanyinya. Suaranya udah bagus, nggak fals, papahnya support, orang tuanya orang tuanya support, mainin gitar, keren banget Salut ya. banget, Aduh, salut banget. sama adik-adik semua yang ikut bakat hari ini dan Iya. juga orang tuanya yang Betul. support ya Kak ya. Betul. Nah, Wah. kita masih mau lihat bakat adik-adik semuanya yang Betul. lain. Jadi kalau adik-adik belum ikutan, jangan lupa kirim video kalian di Instagramnya Superbook Indonesia. Karena Karena dan Kak Kezia mau lihat bakat kalian semuanya. Kita tunggu ya. Kita tunggu. Sampai jumpa di bakat hari ini berikutnya. Dadah. Dadah. Tenang adik-adik, pelajaran kita hari ini tidak sampai di sini. Kita mau lihat video spesial yang nunjukin kalau kisah Gideon mengajarkan kita untuk melihat siapa kita di mata Tuhan Yesus loh. Yuk kita tonton videonya. Hai,
Gizmo di sini. Apa kalian tahu kalau Gideon mengajarkan siapa kita di dalam Tuhan Yesus? Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel. Aku telah mengutus engkau. Oh Tuhan, bagaimana bisa aku menyelamatkan Israel? Sukuku paling lemah di Manasye, dan aku yang termuda di keluargaku. Aku akan bersamamu. Waktu Tuhan memanggilnya, Gideon tahu dia tidak mampu untuk menyelesaikan tugas. Musa juga merasakan yang sama ketika Tuhan memanggilnya. Tapi, siapa aku ini menghadap raja dan membebaskan umatmu dari Mesir? Aku akan bersamamu. Gideon dan Musa mampu melakukan hal besar bukan karena kekuatan mereka, tapi karena Tuhan bersamanya. Rasul Paulus mengingatkan kalau ini terjadi ketika Yesus bersama kita. Paulus berkata, Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. apa kalian tahu Allah beserta kita adalah salah satu nama Tuhan Yesus? Nabi Yesaya menubuatkan kelahiran Yesus berkata, Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Setelah peperangan, bangsa Israel berkata, Gideon, kami ingin kau menjadi raja kami, lalu putramu, lalu cucu-cucumu. Tidak, aku tidak ingin menjadi raja kalian. Hanya Tuhanlah pemimpin kalian. Gideon mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah raja segala raja. Dia hanya hakim sementara, dipanggil untuk menyelamatkan bangsanya. Dan kau akan menghancurkan orang Midian seperti melawan satu orang. Bahasa Ibrani untuk hakim adalah sopet. Kata ini mempunyai banyak arti. Itu juga berarti pelindung dan juru selamat. Yesus sudah melakukannya. Dialah hakim kita. Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat. Pelindung kita. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan juru selamat. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Pasukan Israel, Tuhan berkata, kau memiliki terlalu banyak pasukan. Tuhan berkata, kita akan berperang melawan pasukan sekutu Midian, Amalek dan lainnya yang bersekutu dengan mereka. Orang Israel akan menjadi sombong bahwa mereka menyelamatkan diri mereka dengan kekuatan mereka sendiri. Tuhan ingin memastikan kalau Gideon dan pasukannya tidak lupa bahwa Tuhan yang memberikan kemenangan. Bagian kisah ini juga menunjuk kepada Tuhan Yesus yang mengorbankan nyawanya untuk kita. Alkitab berkata, Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita adalah mahakarya Tuhan. Dia membuat kita baru melalui Yesus Kristus, supaya kita bisa melakukan hal baik yang sudah Dia rencanakan untuk kita. Yesus melakukan semuanya untuk keselamatan kita. Kita harus percaya dan beriman, seperti Gideon. Percayalah kepada Tuhan, Joy. Dia akan menunjukkan caranya. Keren banget video hari ini Kak Kesha. Sampai excited Kak Kesha. Iya, kita belajar apa Kak hari ini? Jadi hari ini kita jadi belajar ya, Iya. kalau ternyata kita semua itu bisa menjadi pahlawan. Benar banget. Ayo, siapa adik-adik yang mau jadi pahlawan? Mana suaranya? Rame. Nah, mungkin adik-adik itu berpikir kalau mau jadi pahlawan itu seperti superhero yang itu loh Kak, yang kucing apa namanya? Kucing meong, Catwoman. Iya, Catwoman. Tapi tahu nggak sih adik-adik, kalau sebenarnya pahlawan yang sebenarnya itu adalah orang yang mendengarkan suara Tuhan dan juga berani melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Betul banget. Contohnya apa Kak? Bisa menolong orang yang lagi kesusahan, tuh kan temennya Apalagi? dibantuin. Terus bantuin papa mama di rumah, cuci piring, sapu rumah, ngepel, beresin tempat tidur gitu. Terus bisa di sekolah bantuin kakak sekolah minggunya ya. Bisa juga angkat-angkatin buku misalnya gitu kan.
kan Tuhan mau kita menjadi pahlawan yang berani memimpin dan membawa orang-orang untuk mengenal Tuhan. Yes. Nah, seperti super ayat yang akan kita bacakan hari ini. Hakim-Hakim 6 ayat 12. Karena bacain dulu ya. Siap. Malaikat Tuhan itu menampakkan diri kepadanya dan berkata kepadanya, Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Wih, Wow, keren nih ayatnya keren ya. banget. Ulangin dong, Ulangin dong, kita Kak. baca bareng-bareng Mau ya. juga. Ya. Hakim-Hakim 6 ayat 12. Malaikat Tuhan itu menampakkan diri kepadanya dan berkata kepadanya, Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Wow. Nah, sudah ada super kebenaran, super ayat. Sekarang saatnya super kebenaran. Apa super kebenaran kita hari ini, Kak Tisha? Oke. Hari ini super kebenarannya adalah Tuhan adalah sumber kekuatan. Aku tidak akan gentar. Oke. Keren ya? Keren, Kak. Ulangin Kita ya ulangin adik-adik ya. ya. Super kebenaran. Tuhan adalah sumber kekuatan. Aku tidak akan gentar. Berarti kalau kita udah tahu kayak gini kita nggak boleh takut ya. Betul, kita Ya harus kan? Kita berdoa harus sama Tuhan. Berani. Iya, betul. Jangan sampai kita lupa sama super kebenaran kita hari ini adik-adik Yes. ya. Nah, supaya apa yang kita pelajari hari ini itu bisa tertanam di hati kita, Karena dan Kak Kezia mau ajakin kita semua berdoa, oke? Siap. Mau dong, siap dong. Duduk yang manis, terus kita lipat tangan dan tutup mata. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kita belajar lewat kisah Gideon, untuk menjadi pahlawan yang pemberani. Dengan cara dengar-dengaran sama Tuhan. Kami mau belajar untuk mendengarkan suara Tuhan, supaya bisa banyak membantu orang lain di sekitar kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Superbook menghadirkan Superbook Kids Bible. Di sini kalian bisa menemukan berbagai macam permainan seru. Belajar tentang firman Tuhan dengan menyenangkan, dan kalian bisa menonton video-video Superbook. Ayo, download sekarang juga Superbook Kids Bible di HP-mu. Adik-adik, papa mama ada nggak di sebelah kalian sekarang? Nah, kalau nggak ada, coba ajakin mereka. Karena Karena dan Kak Kezia mau ceritain satu kesaksian yang seru banget. Kisahnya ini dari salah satu adik kita di Superbook yang terberkati karena dukungan dari papa mama. Nah, namanya adalah Duma. Umurnya 9 tahun. Sejak kecil Duma itu pingin banget melayani Tuhan. Cuma Duma itu bingung mau melayani sebagai apa. Yang paling dia inginkan itu bermain gitar. Tapi ternyata bermain gitar itu gak gampang. Tangan Duma itu kadang suka sakit karena harus berlatih dan kadang dia tuh mau nyerah aja gitu. Sampai suatu hari dia itu melihat kisah Superbook tentang Naaman di sekolah minggu dia. Dan setelah menonton kisah Naaman, Duma percaya kalau Tuhan bisa memberikan dia kemampuan dan pertolongan Tuhan. Sekarang Duma sudah bisa bermain beberapa lagu di sekolah minggunya. Wah, kisahnya keren banget ya Kak, sangat inspiratif. Nah, kalau Duma bisa, berarti adik-adik Superbook yang lain juga bisa loh. Betul banget. Nah, Papa Mama, kisah-kisah luar biasa ini ada karena bantuan yang selalu diberikan dari Papa Mama kepada pelayanan Superbook.
Dan kalau papa, mama, om, dan tante ada yang mau juga ikut mendukung pelayanan anak Superbook, caranya itu gampang banget. Papa, mama tinggal scan QR code yang ada di kanan layar. Lalu kirimkan donasi yang papa, mama ingin berikan. Seberapapun besarnya, bantuan dari papa mama pasti akan sampai ke hati anak-anak Superbook di seluruh Indonesia. Terima kasih papa mama. Tuhan Yesus memberkati. Selamat, kalian berhasil menyelesaikan petualangan hari ini. Sampai ketemu di petualangan selanjutnya. Aku Gismo.